Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam mata pelajaran fisika. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai hukum kekekalan energi gerak rotasi. Nah, untuk materi pertama yaitu energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi, sebuah benda pejal dapat diturunkan dari energi kinetik translasi, yaitu energi kinetik sama dengan 1/2 massa dikali kecepatan dikuadratkan. Mengingat V sama dengan omega R, maka energi kinetik sama dengan 1/2 M dikali omega R dikuadratkan, atau EK sama dengan 1/2 mr kuadrat dikali omega kuadrat. Karena mr kuadrat adalah momen inersia, maka rumus energi kinetik rotasi dapat kita rumuskan energi kinetik rotasi sama dengan 1/2 dikali momen inersia dikali kecepatan sudut dikuadratkan. Pada gerak rotasi juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik jika resultan gaya luar sama dengan 0, yaitu energi potensial ditambah energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi sama dengan tetap. Maka energi potensial pertama ditambah energi kinetik translasi yang pertama ditambah energi kinetik rotasi pertama sama dengan energi potensial kedua ditambah energi kinetik translasi kedua ditambah energi kinetik rotasi kedua, atau perubahan energi potensial sama dengan perubahan energi kinetik translasi ditambah perubahan energi kinetik rotasi. Selanjutnya, contoh soal. Sebuah bola pejal dan silinder pejal sama-sama melakukan gerak rotasi. Tentukan perbandingan energi kinetik rotasi dari kedua benda tersebut. Untuk menjawab contoh soal tersebut, langkah yang pertama yaitu kita harus mengetahui persamaan momen inersia bola pejal, yaitu I1 sama dengan 2/5 mr kuadrat. Selanjutnya, momen inersia silinder pejal yaitu I2 sama dengan 1/2 mr kuadrat. Dan energi kinetik rotasi yaitu EK sama dengan 1/2 dikali I dikali omega kuadrat. Jika jari-jari dan kecepatan sudut kedua benda sama, maka perbandingan energi kinetiknya yaitu energi kinetik pertama dibandingkan dengan energi kinetik kedua sama dengan momen inersia pertama dibandingkan dengan momen inersia kedua. Selanjutnya, energi kinetik pertama dibandingkan dengan energi kinetik kedua sama dengan 2/5 dibandingkan 1/2. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi energi kinetik pertama bandingkan dengan energi kinetik kedua sama dengan 4/5. Selanjutnya, momentum sudut. Apa yang dimaksud dengan momentum sudut? Momentum sudut adalah momentum yang terjadi pada gerak rotasi. Dapat kita rumuskan momentum sudut sama dengan momen inersia dikalikan dengan kecepatan sudut, atau momentum sudut sama dengan massa dikalikan dengan jari-jari dikalikan dengan kecepatan benda. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut. Katrol cakram pejal bermassa 2 kg dan berjari-jari 0,1 meter. Jika katrol bergerak rotasi pada porosnya dengan kecepatan sudut konstan 2 radian per sekon, maka berapa momentum sudut katrol? Dari soal dapat kita ketahui massa katrol cakram pejal yaitu sebesar 2 kg. Jari-jari katrol cakram pejal sebesar 0,1 meter, kecepatan sudut sebesar 2 radian per sekon, dan yang ditanyakan yaitu momentum sudut katrol. Nah, untuk menjawab contoh soal tersebut, langkah yang pertama kita cari momen inersia cakram pejal dengan persamaan I sama dengan 1/2 mr kuadrat.
Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 1/2 kali 2 dikali 0,1 dikuadratkan sama dengan 0,01 kg meter kuadrat. Selanjutnya kita cari momentum sudutnya dengan persamaan L sama dengan I dikali omega. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 0,01 dikali 2 sama dengan 0,02 kg meter kuadrat per sekon. Selanjutnya, hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut menjelaskan bahwa jika tidak ada resultan torsi luar yang bekerja pada sistem atau sigma torsi sama dengan 0, maka momentum sudut sistem adalah kekal. Maka dapat kita rumuskan I kali omega sama dengan I aksen dikali omega aksen. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah piringan berbentuk silinder kejal homogen mula-mula berputar pada porosnya dengan kelajuan sudut 5 radian per sekon. Bidang piringan sejajar bidang horizontal. Massa dan jari-jari piringan 2 kg dan 0,2 meter. Bila di atas piringan diletakkan cincin yang mempunyai massa 0,1 kg dan jari-jari 0,2 meter, di mana pusat cincin tepat di atas pusat piringan, maka piringan dan cincin akan bersama-sama berputar dengan kecepatan sudut. Dari soal dapat kita ketahui massa silinder pejal yaitu 2 kg, jari-jari silinder pejal sebesar 0,2 meter, kelajuan sudut silinder pejal 5 radian per sekon, massa cincin 0,1 kg, jari-jari cincin 0,2 meter. Yang ditanyakan yaitu kelajuan sudut silinder dan cincin. Nah, untuk menjawab contoh soal tersebut, langkah yang pertama kita cari momen inersia silinder pejal dengan persamaan I sama dengan 1/2 M dikali R kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 1/2 dikali 2 dikali 0,2 dikuadratkan, maka hasilnya 0,04 kg meter kuadrat. Selanjutnya kita cari momen inersia cincin dengan persamaan I sama dengan MR kuadrat. Maka kita masukkan nilai-nilainya, 0,1 dikali 0,2 dikuadratkan, maka hasilnya 0,004 kg meter kuadrat. Selanjutnya momen inersia silinder pejal dan cincin. Selanjutnya kita tambahkan momen inersia antara silinder pejal dan cincin, yaitu I sama dengan 0,04 ditambah 0,004, maka hasilnya 0,044 kg meter kuadrat. Selanjutnya kita cari momentum sudutnya dengan persamaan momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir, yaitu momen inersia pertama dikalikan dengan kecepatan sudut pertama sama dengan momen inersia kedua dikali kecepatan sudut kedua. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 0,04 dikali 5 sama dengan 0,044 dikali omega 2, yaitu 0,04 dikali 5 sama dengan 0,2 sama dengan 0,044 omega 2. Maka omega 2 sama dengan 0,2 dibagi 0,044, maka hasilnya sebesar 4,5 radian per sekon. Selanjutnya, penerapan hukum kekekalan momentum sudut. Yang pertama yaitu lompat indah. Saat pelompat indah akan melakukan putaran di udara, maka ia menekuk tubuhnya. Hal ini mengurangi momen inersia sehingga kecepatan sudutnya semakin besar. Penerapan yang kedua yaitu penari balet. Ketika penari balet menarik tangannya ke dekat badannya, ia akan berputar lebih cepat. Karena momen inersia berkurang, kecepatan sudut makin besar. Ketika penari balet mengembangkan kedua tangannya, ia akan berputar lebih lambat karena momen inersia penari bertambah dan kecepatan sudut makin kecil.
Sekian materi kita hari ini, semoga kamu dapat memahaminya dengan baik dan dapat membantu kamu belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.